Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10, demikianlah dikatakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas bahwa penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dicela, dimusuhi, yang merupakan penganiayaan karena dianggap menentang dan merugikan orang yang hidup tidak benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari segi rohani sebenarnya Tuhan sedang menguji iman orang percaya. Oleh karena itu, sekalipun menghadapi aniaya, sekalipun orang percaya harus mempertahankan hidup yang sesuai dengan standar kebenaran, keadilan, dan kesucian, yang pada saat bersamaan ia tidak mau kompromi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila mana ia kemudian mempertahankan atau menghadapi keadaan itu, bila mana kita sebagai orang percaya kemudian mempertahankan menghadapi keadaan itu, maka iman kita akan meningkatkan dan menumbuhkan dan menjadi dewasa, dan kita akan menemukan kerajaan sorga. Kita sebagai orang percaya akan selalu dapat bersyukur serta senantiasa mempunyai sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Bila demikian, maka kita akan merasakan suasana sorga meskipun tinggal di dalam dunia ini. Seperti janji Tuhan bahwa kerajaan sorga dan pahala-pahala sorgawi telah dijanjikan kepada mereka yang menderita dan tabah dalam penganiayaan demi kebenaran. Karena itu kita sering mendengar bahwa Allah turut menderita dan turut bersama-sama dengan orang yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertanya kepada diri kita. Sudahkah saya mengalami celaan? Sudahkah saya mengalami yang dimusuhi karena komitmen saya untuk hidup sesuai standar Alkitab atau sesuai dengan standar firman Tuhan? Ataukah kurangnya penderitaan menjadi tanda bahwa kita tidak benar-benar mempertahankan kehidupan di dalam Kristus? Jika kita menderita karena Kristus, tetaplah kuat dan teruslah bertahan, sebab Roh Kudus pasti menolong kita, dan Allah akan menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Terkadang kita sering teraniaya oleh sikap kita sendiri, oleh perilaku kita sendiri, tetapi melalui firman Tuhan ini, jika karena kebenaran kamu teraniaya, maka kuatlah dan teruslah bertahan, karena Tuhan akan menepati janjinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu mengingatkan kami ketika kami harus menghadapi tantangan, ketika kami harus menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami dan berikan kepada kami sukacita yang daripada Engkau. Ketika kami tidak dapat merasakan sukacita karena penderitaan kami, Engkau hadir untuk memberikan senyuman di dalam penderitaan kami. Karena itu Tuhan, sertai kami jemaat-Mu, agar kami kuat Tuhan untuk menghadapi tantangan kehidupan kami. Karena Engkau telah berjanji akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.